Cerita dikanjut dengan pertempuran antara Lindong dan Yuan Chang yang semakin memanas. Lindong telah menggunakan kitab kesunyian agung dari Sekte Dao dan menyerap energi sekitar dengan gila-gilaan. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang luas memancar dari tubuh Lindong seperti ombak pasang yang tak terbendung sehingga banyak orang terjekut dan menahan nafas. Ketika Lindong mengepalkan tangan dan merasakan kekuatan yang mengalir deras di dalam tubuhnya, senyum puas terukir di wajahnya karena kitab kesunyian agung yang digunakan kali ini jauh lebih kuat dibandingkan saat melawan Wang Yan. Terlebih lagi, tubuhnya kini jauh lebih tangguh sehingga mampu menahan energi liar yang lebih besar. Pada saat itu, Lindong benar-benar berada di puncak kemampuan bertarungnya. Di sisi lain, Yuan Chang menatap Lindong dengan sorot mata yang semakin dingin karena kekuatan yang ditunjukkan Lindong melampaui dugaannya. Yuan Chang menyadari bahwa lawan dengan potensi seperti itu harus segera disingkirkan sebelum menjadi ancaman yang lebih besar. Oleh karena itu, Yuan Chang pun segera berkata bahwa tempat itu akan menjadi kuburan Lindong. Selanjutnya, kekuatan Yuan meledak dari tubuhnya dan sebuah pedang hitam muncul di tangannya. Dengan satu getaran, ki pedang tajam melesat memenuhi langit dan langsung menyerang ke arah Lindong. Namun Lindong tidak gentar karena dengan satu kibasan tangan, kuali langit terbakar berputar di atas kelapanya dan memuntahkan pilar api panas yang langsung menghanguskan ki pedang tersebut. Lindong bahkan mengejek Yuan Chang dan berkata bahwa serangan seperti itu hanya akan merusak reputasi tiga raja kecil gerbang Yuan. Selanjutnya, Lindong mengendalikan kuali hingga membesar di langit dan membentuk formasi langit terbakar di bawahnya. Gelombang panas yang mengerikan pun seketika mulai menyebar ke segala arah. Yuan Chang yang mengenali formasi tersebut segera bergerak lebih dulu karena tidak ingin terjebak. Dalam sekejap, bayangannya muncul di depan Lindong dan pedangnya menusuk ke arah tempolok lawan dengan kecepatan Valentino Rossi. Akan tetapi Lindong segera membalas dengan memanggil tangan surgawi kesunyian agung. Tangan raksasa muncul dari celah di langit dan menghantam Yuan Chang dengan kekuatan dahsyat. Namun Yuan Chang berhasil memotong tangan raksasa itu dengan satu tebasan pedang. Hal ini memperlihatkan kekuatan tingkat awal kehidupan mendalam yang ia miliki. Selanjutnya, pertarungan jarak dekat pun tak terhindarkan saat Lindong mendekat seperti kilat dan melancarkan serangan bertubi-tubi menggunakan tinju, kaki, siku, dan seluruh bagian tubuhnya. Teknik naga langit hijau membuat tubuh Lindong semakin kuat sehingga setiap benturan dengan pedang Yuan Chang menimbulkan suara dentang logam dan percikan api. Yuan Chang juga terjekut karena pedang pusaka tingkat surgawi di tangannya hanya mampu meninggalkan bekas putih di tubuh Lindong. Meski awalnya terdesak oleh serangan brutal Lindong, Yuan Chang segera menenangkan diri lalu memadatkan kekuatan Yuan menjadi lonceng raksasa yang melindungi tubuhnya. Namun Lindong terus menghujani lonceng itu dengan serangan tanpa henti hingga retakan mulai muncul di permukaannya. Dengan raungan naga yang menggema dari dalam tubuhnya, Lindong mengerahkan pukulan terkuatnya dan menghancurkan lonceng tersebut hingga meledak di udara. Ledakan itu memaksa keduanya mundur beberapa langkah dalam keadaan sedikit terluka. Semua orang yang menyaksikan terdiam karena pertarungan itu jauh lebih sengit dibandingkan dengan pertempuran Yuan Chang sebelumnya. Jelas terlihat bahwa keduanya saling membunuh tanpa belas kasihan. Lindong yang hanya mengalami bekas luka ringan tersenyum tipis karena untuk pertama kalinya ia dapat melepaskan kekuatan fisiknya yang sepenuhnya. Sementara itu, formasi langit terbakar telah terbentuk sempurna di bawah kuali langit terbakar. Dengan tatapan dingin dan senyum menyeramkan, Lindong berkata bahwa sudah waktunya Yuan Chang merasakan kekuatan formasi tersebut. Sesaat kemudian, cahaya merah menyala dari kuali langit terbakar lalu langsung menyelimuti Yuan Chang yang berwajah muram. Di puncak gunung, Ling Qingzu mengenali susunan itu dan terjekut karena Lindong mampu mengendalikannya. Wukun juga mengakui bahwa Lindong benar-benar penuh kejutan sebab bukan hanya tidak terdesak, Lindong pada saat ini justru mampu menekan Yuan Chang. Sementara itu Surou tetap yakin bahwa Lindong pada saat ini akan menang. Namun meskipun begitu, Ling Qingzu mengingatkan bahwa Yuan Chang bukan lawan yang mudah karena sebelumnya bahkan Chen Gui telah dikalahkan oleh Yuan Chang. Sementara itu di dalam formasi langit terbakar,
Yuan Chang menyerang penghalang api dengan pedang Qi yang kuat. Namun serangan itu hanya menimbulkan riak tanpa mampu menghancurkannya. Yuan Chang lanjut mengejek Lindong dan meragukan seberapa besar kekuatan kuali langit terbakar yang bisa dimanfaatkan Lindong. Akan tetapi Lindong tetap tenang dan menyatakan bahwa kekuatan itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Yuan Chang. Kemudian Lindong menggerakkan segel tangan dan kuali langit terbakar berputar semakin cepat. Cahaya merah gelap yang panas dan liar mulai terkumpul di mulut kuali. Hal itu menandakan bahwa serangan besar benar-benar akan segera dilepaskan. Namun Yuan Chang pada saat ini tidak tinggal diam. Yuan Chang mengerahkan kekuatan penuh dan menggunakan jurus kitab Dewa Yuan, jari pedang Dewa Yuan. Cahaya terang berkumpul di ujung jarinya dan berubah menjadi pedang cahaya raksasa yang menebas ke arah penghalang. Melihat itu, Lindong segera mengaktifkan hukum Kaisar Bela Diri. Sosok cahaya raksasa terbentuk di belakang Lindong dan memancarkan Qi yang mengguncang langit. Lindong lanjut mengerahkan tinju kehancuran dan kepalan raksasa dari energi tersebut menghantam pedang cahaya Yuan Chang. Benturan dahsyat terjadi tetapi penghalang api tampak tetap utuh. Yuan Chang terjekut karena ternyata Lindong menguasai hukum Kaisar Bela Diri, warisan dari harta kuno Kaisar Bela Diri yang bahkan lebih kuat daripada 3 kitab suci besar milik sektenya. Namun Lindong tidak memberi Yuan Chang waktu untuk berpikir. Dengan kendali penuh atas kuali langit terbakar, Lindong melepaskan jurus 8 ledakan pembakaran langit. Cahaya merah menyembur seperti gunung berapi, berubah menjadi aliran lava yang mengerikan dan menghantam Yuan Chang di dalam susunan. Suhu meningkat tajam, ruang di sekitarnya terdistorsi, dan akhirnya lava itu membentuk menjadi struktur batu raksasa yang menyegel Yuan Chang sepenuhnya. Murid-murid Sekte Dao bersorak karena mengira kemenangan telah diraih. Ying Xiaoxiao dan Ying Huan-Huan juga menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Namun di sisi lain, Ling Qingzu merasa bahwa pertempuran ini belum berakhir. Benar saja, retakan mulai muncul pada struktur lava tersebut. Cahaya menyilaukan meledak dari dalam dan seluruh segel batu hancur berkeping-keping. Dari dalamnya, Yuan Chang melangkah keluar dengan pakaian tercabik dan aura membunuh yang jauh lebih mengerikan. Yuan Chang mengakui bahwa Lindong adalah orang pertama dari generasi muda wilayah Suan Timur yang mampu memaksanya sampai ke keadaan seperti itu. Sementara itu, tatapan Lindong segera tertuju pada dahi Yuan Chang karena di sana muncul lambang misterius yang bersinar terang. Lambang roh itu kini tampak jauh lebih jelas dibandingkan saat Yuan Chang bertarung bersama dengan Chen Gui. Banyak orang langsung mengenalinya dan terjekut. Lindong menarik napas dalam-dalam karena Lindong akhirnya menyadari bahwa Yuan Chang masih menyimpan kartu truf yang jauh lebih berbahaya. Lindong sejak awal sudah mengenai emblem roh. Benda itu pernah diperoleh Suro ketika perang 100 kekaisaran. Sebelumnya, Ling Qingzu juga mendapatkannya di dasar kolam surgawi kemurnian tertinggi. Emblem roh terbentuk dari kematian seorang ahli yang sangat kuat dan berisi energi besar miliknya. Karena itu emblem roh dianggap harta langka meskipun asalnya dari tubuh manusia. Emblem roh tidak memiliki kesadaran, tetapi secara naluri akan memilih orang yang paling cocok. Pada saat itu emblem roh memilih Ling Qingzu dan bukan Lindong. Dengan begitu maka Lindong hanya bisa menerimanya dengan pasrah. Meskipun bisa saja direbut secara paksa, hasilnya tentu saja tidak akan sempurna. Pemilik emblem roh mungkin tidak sehebat seorang ahli reinkarnasi seperti Ying Huan-Huan, tetapi tetap memperoleh keuntungan besar dalam latihan. Hal itu dikarenakan energi murni di dalamnya akan menyatu perlahan ke tubuh dan mempercepat peningkatan kekuatan. Bahkan dalam keadaan darurat, kekuatannya bisa diaktifkan untuk melonjakkan daya tempur. Karena itu ketika Lindong melihat lambang cahaya muncul di dahi Yuan Chang, Lindong benar-benar terjekut. Tidak ada yang menyangka bahwa Yuan Chang juga memiliki emblem roh tersebut. Sementara itu di pihak Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, Wukun merasa iri, sementara Surou menggerutu kesal karena mengetahui betapa besar manfaat emblem roh dalam pelatihan. Sementara itu di sisi lain, Ling Qingzu mulai merasa cemas. Sebelumnya Lindong mampu
gatel banget bulu hidung dah. Kayak pada ada yang kerja bakti di dalam hidung. Buset dah. Sementara itu di sisi lain, Ling Qingzu mulai merasa cemas. Sebelumnya, Lindong mampu menekan Yuan Chang karena menyerap energi kehidupan dari jarak jauh melalui kitab suci kesunyian agung. Namun kini setelah emblem roh diaktifkan sepenuhnya, kekuatan Yuan Chang melonjak drastis. Di sisi lain, di wilayah sekte Dao, Ying Xiaoxiao dan para murid lainnya mulai gelisah. Sementara itu Ling Zhen dan Lei Qian dari gerbang Yuan tersenyum dingin. Lei Qian bahkan berkata secara kejam bahwa setelah Lindong mokat, mereka akan membantai murid sekte Dao hingga ketakutan setiap kali melihat murid gerbang Yuan. Kembali ke pertempuran di langit di mana Yuan Chang menatap Lindong dengan senyum penuh niat membunuh. Ia lanjut berkata bahwa Lindong sebaiknya memilih bagaimana cara Lindong ingin dihabisi. Namun sebelum Lindong sempat menjawab, Yuan Chang sudah menghilang dan muncul di depan Lindong dengan kecepatan mengerikan. Pedang logam juga ditebaskan ke arah tembolok Lindong. Lindong terpaksa menyilangkan tangan untuk menahan serangan tersebut. Namun kali ini pertahanannya ditembus dan luka berdarah langsung terbuka. Jelas bahwa setelah mengaktifkan emblem roh, kekuatan Yuan Chang meningkat tajam. Selanjutnya pertarungan berubah menjadi kejar-kejaran di udara. Lindong mengandalkan sayap naga hijaunya untuk menghindar sementara Yuan Chang menyerang tanpa henti. Melihat hal ini, murid gerbang Yuan tertawa mengejek sementara murid sekte Dao hanya bisa menggertakkan gigi menahan amarah. Wukun di kejauhan juga bertanya-tanya apakah Lindong hanya akan terus melarikan diri. Namun Ling Qingzu memperhatikan dengan seksama dan merasa bahwa Lindong sedang mempersiapkan sesuatu. Di sisi lain, Yuan Chang yang kesal lanjut mengubah arah serangan dan menebaskan pedang raksasa ke arah murid-murid sekte Dao di bawah. Serangan itu mustahil ditahan oleh siapapun yang berada di sana. Pada saat genting itu, Lindong kembali muncul dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan tebasan tersebut. Luka panjang terbuka dari bahu hingga perut, darah mengalir deras dan wajah para murid sekte Dao memerah karena marah dan terharu. Sementara itu Yuan Chang lanjut mengejek dan bertanya apakah Lindong masih ingin melarikan diri. Namun kali ini Lindong berdiri tegak meski tubuhnya berlumuran darah. Selanjutnya dengan senyum buas, Lindong berkata bahwa sekarang justru Yuan Chang lah yang akan segera melarikan diri. Setelah itu Lindong lanjut membuka kedua tangannya. Sebuah formasi cahaya misterius muncul di telapak tangan Lindong. Lindong lanjut memuntahkan darah esensi ke dalamnya sehingga formasi itu membesar hingga menutupi seluruh area. Gelombang kekuatan yang membuat jiwa bergetar juga perlahan mulai menyebar. Wajah Lindong seketika pucat tetapi mata Lindong bersinar dengan penuh tekad. Dengan suara dingin tanpa esmoni, Lindong pun kembali mulai berbicara. Lindong berkata bahwa sejak awal Lindong sudah memberitahu bahwa Lindong akan membuat semua orang dari gerbang Yuan membayar nyawa senior dan junior dari sekte Dao yang telah gugur. Formasi raksasa tiba-tiba terbentang di langit sementara benang-benang cahaya misterius saling terjalin dan memancarkan aura kuno yang membuat jantung banyak orang berdebar. Formasi itu jauh lebih rumit dibandingkan dengan formasi sebelumnya dan kali ini ukurannya menutupi hampir seluruh area. Itu adalah formasi alam semesta kuno, namun dalam wujud yang paling mengerikan yang pernah diperlihatkan Lindong. Wukun menatap langit dan terjekut karena meskipun formasi itu belum sepenuhnya diaktifkan, bahaya yang dipancarkannya sudah terasa menyesakan. Ling Qingzu memandang Lindong yang berdiri pucat di udara, lalu menyimpulkan bahwa Lindong pasti memiliki bentuk asli formasi tersebut. Dengan begitu, maka Lindong hanya perlu mengaktifkannya dengan kekuatan Yuan yang cukup. Akan tetapi, Ling Qingzu juga menyadari bahwa konsumsi kekuatan Yuan dari formasi itu sangat menakutkan. Aura Lindong juga pada akhirnya melemah dengan cepat walaupun sebelumnya sudah menyerap energi kehidupan dari sekitar menggunakan kitab suci kesunyian agung. Sementara itu di sisi lain, Ling Zhen dan Lei Qian juga merasakan kegelisahan. Mereka tidak mampu mengenali formasi itu karena skalanya telah jauh melampaui apa yang pernah digunakan Lindong sebelumnya. Ling Zhen merasa ada sesuatu yang tidak beres lalu memerintahkan seluruh murid gerbang Yuan untuk berkumpul.
Lei Qian sempat meragukan keputusan itu, namun akhirnya tetap mengikuti perintah setelah melihat keseriusan Ling Zhen. Sementara itu, Yuan Chang menatap formasi di atas dengan sorot mata gelap dan penuh tekanan. Yuan Chang mengakui bahwa Lindong memang memiliki banyak kartu tersembunyi, tetapi Yuan Chang menegaskan bahwa Lindong bermimpi jika mengira formasi itu dapat mengalahkannya. Setelah itu, Yuan Chang melangkah maju dan mengerahkan kekuatan hingga mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam. Dengan mengaktifkan teknik tubuh Dewa Yuan dari kitab Dewa Yuan, Yuan Chang membentuk sosok raksasa dengan kekuatan Yuan setinggi ribuan kaki, lalu mengayunkan serangan dahsyat ke arah formasi. Langit berguncang dan udara meledak akibat benturan kekuatan tersebut. Semua orang merasakan betapa mengerikannya serangan Yuan Chang. Bahkan para ahli tingkat 9 puncak nirwana juga pada saat ini merasakan kutil kelapa mereka mati rasa. Namun Lindong di kejauhan tetap tenang. Dengan tatapan dingin, Lindong mengubah segel tangannya dan formasi justru berputar balik. Di tengah formasi itu muncul seberkas cahaya selebar 30 cm. Cahaya itu tidak memancarkan gelombang besar, namun Lindong justru tersenyum tipis sebelum mengarahkannya turun. Berkas cahaya itu melesat dan bertabrakan dengan sosok raksasa kekuatan Yuan milik Yuan Chang. Anehnya, pada saat ini tidak terjadi ledakan besar. Sebaliknya, dimanapun cahaya itu melintas, kekuatan Yuan raksasa tersebut lenyap seolah tersapu. Dalam sekejap, berkas cahaya itu benar-benar menembus sosok raksasa tanpa adanya hambatan. Ekspresi Yuan Chang juga akhirnya berubah. Yuan Chang merasakan bahwa bahkan kekuatan Yuan alami dari tanah pun ikut menghilang di jalur cahaya tersebut. Kepanikan pun muncul di hatinya sehingga Yuan Chang segera menghindar. Namun seberkas cahaya itu terus melesat dan menghantam seorang murid gerbang Yuan di bawah. Tubuh murid tersebut langsung lenyap tanpa tersisa baik darah maupun daging. Kengerian langsung menyebar di antara para murid gerbang Yuan. Rasa dingin menjalar dari kaki hingga ke kelapa masing-masing. Sementara itu di langit, Lindong yang wajahnya semakin pucat justru memperlihatkan senyum tipis yang mengandung kebrutalan dan kegilaan. Yuan Chang berteriak marah bahwa Lindong benar-benar mencari kemokatan. Akan tetapi Lindong hanya tersenyum lalu menghantam dadanya sendiri hingga memuntahkan darah esensi yang kemudian diserap oleh formasi. Setelah menerima darah itu, tirai cahaya besar turun dari formasi alam semesta kuno dan langsung menyelimuti Yuan Chang berserta seluruh murid gerbang Yuan. Melihat hal itu, Ling Zhen pun segera berteriak dan memperingatkan bahwa tindakan Lindong bisa memicu perang antar gerbang Yuan dan Sekte Dao. Lindong pun dengan ramah berkata, "Alah bacot lu kan lu yang mulai." Selanjutnya, Lindong dengan suara lemah namun jelas berkata bahwa di tempat ini siapapun boleh melakukan apa saja. Terlebih lagi karena sebelumnya pihak gerbang Yuan juga berpikiran demikian. Pada saat itu semua orang akhirnya mengerti bahwa Lindong benar-benar berniat memusnahkan setiap murid gerbang Yuan di tempat tersebut. Rasa dingin menyelimuti hati para penonton karena mereka sadar bahwa kegilaan dan tekad Lindong telah melampaui batas kewajaran. Para murid dari 8 sekte besar lainnya juga terdiam dan menahan nafas, sementara wajah para murid inti mereka berubah pucat karena tindakan Lindong terlalu gila dan terlalu kejam. Dalam kompetisi sekte besar sebelumnya, memang selalu ada korban jiwa, tetapi tidak pernah ada yang berniat membasmi seluruh pihak lawan. Bahkan Zotong di masa lalu hanya menghabisi 100 murid gerbang Yuan serta Raja Yuan kecil pada saat itu. Namun sekarang Lindong benar-benar ingin menghapus seluruh murid gerbang Yuan sekaligus, sehingga niat tersebut membuat siapapun merinding. Wukun di kejauhan juga bergumam dengan wajah pucat bahwa jika Lindong benar-benar menghabisi semua murid gerbang Yuan, maka gerbang Yuan pasti akan menjadi gila dan membalas dengan amarah besar. Sementara itu Surou menggigit bibir tetangga dan berkata bahwa tidak sedikit murid Sekte Dao yang telah mokat di tangan gerbang Yuan. Dengan begitu, maka kemarahan Lindong bukanlah tanpa alasan. Surou tahu bahwa Lindong sangat menghargai persahabatan, sehingga ketika melihat begitu banyak murid Sekte Dao tewas dan terluka, Lindong pasti akan tersulut amarah dan tak terbendung.
Di sisi lain, Ling Qingzu kemudian berkata dengan lembut bahwa apapun yang terjadi dalam kompetisi sekte besar memang tidak bisa dikejar tanggung jawabnya setelah selesai. Tetapi jika Lindong benar-benar melakukan hal ini, maka hubungan sekte Dao dan Gerbang Yuan akan benar-benar membeku. Namun meskipun begitu, Ling Qingzu juga memahami bahwa utang darah dari masa lalu cepat atau lambat harus dibayar dan mungkin sekaranglah saatnya. Di langit, Yuan Chang menatap ke arah Lindong dengan wajah mengerikan, lalu berteriak bahwa Lindong terlalu sombong karena berani berkata tidak akan membiarkan satupun murid Gerbang Yuan pergi. Yuan Chang kemudian memerintahkan semua murid Gerbang Yuan untuk membentuk formasi. Ratusan murid segera bergerak serempak, lalu kekuatan Yuan yang luas dan perkasa berkumpul di langit sehingga tekanan besar menyebar ke segala arah. Lei Qian yang berdiri di dalam formasi berkata dengan senyum kejam bahwa Lindong boleh saja bertindak angkuh sekarang. Namun setelah keluar dari wilayah iblis unik, para ahli Gerbang Yuan pasti akan memburu dan menghabisi Lindong di wilayah Suan Timur. Melihat hal itu, Ying Xiao pun segera memerintahkan para murid sekte Dao untuk bersiap membentuk formasi demi membantu Lindong. Namun Lindong melambaikan tangan dan berkata bahwa formasi ini hanya bisa mengandalkan kekuatan Lindong sendiri. Ying Xiao pun terjekut dan marah karena Lindong tampak ingin melawan murid Gerbang Yuan sendirian. Alah berisik lu, tadi aja lu gak ada gua lu nangis lu, memble lu kayak kehilangan sendal. Melihat situasi itu, Ying Huan pun menarik tangan kakaknya dan berkata dengan lembut bahwa Ying Huan percaya pada Lindong. Pada akhirnya, Ying Xiao pun hanya bisa menghela nafas dan memilih mempercayainya. Sementara itu di sisi lain, Yuan Chang akhirnya turun ke dalam formasi murid Gerbang Yuan. Ia lanjut berkata dengan suara dingin bahwa tidak satupun murid sekte Dao akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Lindong hanya tersenyum, lalu perlahan naik ke udara dan memasuki formasi cahaya miliknya sendiri. Yuan Chang lanjut membentuk segel tangan dengan cepat dan cahaya dahsyat meledak dari formasi Gerbang Yuan. Selanjutnya, kekuatan Yuan ratusan murid menyatu menjadi seekor singa raksasa setinggi ribuan kaki di langit. Singa cahaya itu meraung dan mengguncang bumi sehingga tanah retak dan praktisi tingkat mendalam pun merasa gentar. Singa raksasa itu kemudian melesat maju dan menghantam formasi cahaya milik Lindong. Namun Lindong tetap tenang, lalu mengeluarkan sebuah manik batu kuno yang pernah diberikan oleh prasasti kesunyian agung. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah manik kesunyian. Meskipun belum pernah digunakan sebelumnya, Lindong tahu bahwa hari ini tidak ada pilihan lain. Lindong pun melemparkan manik kesunyian itu ke depan dan kilatan abu-abu kecil melesat ke arah singa raksasa. Sekilas cahaya abu-abu itu tampak lemah dibandingkan dengan singa yang perkasa. Namun saat keduanya bertabrakan tidak terdengar ledakan besar. Sebaliknya, kekuatan kehancuran yang mengerikan menyebar dari manik tersebut dan mengikis singa cahaya sedikit demi sedikit hingga akhirnya singa tersebut layu dan menghilang sepenuhnya. Yuan Chang dan para murid Gerbang Yuan seketika terjekut dan tidak percaya karena serangan gabungan mereka ternyata dihancurkan dengan cara yang begitu aneh. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, kilatan abu-abu itu turun dari langit dan jatuh ke dalam formasi mereka. Retakan segera muncul pada manik batu itu, lalu kekuatan pemusnahan yang tertekan di dalamnya meledak seperti gunung berapi. Langit bergetar hebat sementara formasi yang dibangun ratusan murid Gerbang Yuan mulai goyah di ambang kehancuran. Lindong berdiri di langit dengan mata sedingin es lalu dengan suara rendah mengucapkan kata hancur. Dalam sekejap kekuatan kehancuran mencapai puncaknya dan retakan menyebar di seluruh formasi Gerbang Yuan hingga akhirnya formasi itu meledak di depan tatapan ngeri semua orang. Energi yang mengamuk menyapu ke segala arah sehingga camp Gerbang Yuan seketika berubah menjadi lautan kekacauan. Lebih dari 100 murid terlempar dalam keadaan mengenaskan, darah muncrat tanpa kendali dan pertahanan terakhir mereka benar-benar lenyap. Setelah energi itu perlahan mereda, semua orang yang menyaksikan pemandangan tersebut hanya bisa terdiam. Camp Gerbang Yuan porak-poranda dan ketakutan memenuhi wajah para penonton. Saat itu juga mereka akhirnya percaya bahwa Lindong benar-benar berniat memusnahkan seluruh murid Gerbang Yuan dan itu bukan sekedar gertakan.
Di kejauhan, Sheling dari Sekte Pedang merasa kutil kelapanya mati rasa dan dalam hati bersyukur karena sebelumnya tidak gegabah memusuhi murid-murid Sekte Dao. Sementara itu, Yuan Chang yang melihat kehancuran di bawahnya langsung diliputi amarah. Yuan Chang menatap Lindong di dalam formasi cahaya dan bersumpah akan mencabik-cabik Lindong. Lei Qian dan Ling Zhen juga tampak muram karena mereka tidak menyangka Lindong sanggup menghancurkan formasi gabungan para murid gerbang Yuan seorang diri. Namun Lindong hanya menunduk dengan tatapan dingin lalu dengan suara tanpa emosi menyatakan bahwa seluruh utang darah terhadap Sekte Dao akan ditagih hari itu juga. Segel tangan Lindong pun berubah dan formasi alam semesta kuno kembali berputar. Sinar-sinar aneh terbentuk di pusatnya, kemudian melesat seperti sabit pencabut nyawa. Yuan Chang berteriak agar semua orang mundur, tetapi hal itu sudah terlambat. Tanpa perlindungan formasi, para murid gerbang Yuan hanya mampu membentuk pertahanan seadanya. Namun di hadapan kekuatan Lindong, pertahanan itu tentu saja tidak berarti apa-apa. Pada akhirnya, satu demi satu tubuh mereka benar-benar lenyap tanpa jejak. Tidak ada darah berceceran, tidak ada jeritan memilukan, hanya sosok-sosok yang menghilang seolah terhapus dari dunia. Dalam hitungan menit, jumlah murid gerbang Yuan tersisa kurang dari setengahnya. Gokil. Sementara itu, Lei Qian meraung penuh kebencian, sedangkan Lindong justru tersenyum kelam dan menanyakan apakah kini mereka merasakan penderitaan yang dulu dialami murid-murid Sekte Dao. Yuan Chang yang menyadari situasi tidak menguntungkan mencoba menahan diri lalu mengusulkan agar kedua belah pihak sama-sama mundur dari kompetisi sekte besar. Yuan Chang mengakui bahwa kedua belah pihak telah menderita kerugian besar sehingga lebih baik menghentikan semuanya di sini. Kocak loh. Mendengar hal itu, Lindong pun tertawa dan menolak sebelum akhirnya berkata, enak aja lu Panjul. Iya bener gitu dong. Lindong lanjut menyatakan bahwa dirinya bukan orang yang ragu setelah memutuskan sesuatu. Bagi Lindong, membiarkan musuh seperti Yuan Chang hidup bebas sama saja dengan menanam bencana di masa depan. Mendengar hal itu, akhirnya Yuan Chang benar-benar murka. Yuan Chang lanjut memerintahkan Ling Zhen dan Lei Qian untuk menyerang bersama karena ia yakin kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong sudah hampir habis. Ketiganya pun melancarkan jurus terkuat mereka secara bersamaan, sementara para murid gerbang Yuan yang tersisa juga melepaskan serangan habis-habisan. Langit bergetar oleh benturan kekuatan yang mengerikan. Namun Lindong dengan mata memerah justru tertawa keras. Darah merembes keluar dari pori-pori tubuhnya dan terserap ke dalam formasi, membuat seluruh susunan cahaya berubah menjadi merah pucat. Lindong lanjut berkata bahwa jika mereka ingin mempertaruhkan nyawa, maka Lindong akan menemani sampai akhir. Selanjutnya, sinar-sinar kembali meluncur dan murid-murid gerbang Yuan kembali lenyap satu persatu. Sementara itu, Yuan Chang, Ling Zhen, dan Lei Qian memaksakan diri untuk menerobos dengan kekuatan gabungan mereka. Namun, tepat ketika trio itu hampir mencapai Lindong, Lindong membuka mata yang dipenuhi darah dan membentuk segel tangan terakhir. Sebuah gelombang misterius menyebar membuat gerakan mereka terhenti sesaat. Pada saat detik berikutnya, seberkas cahaya tebal melesat dari belakang tubuh Lindong dan menghantam mereka bertiga tanpa ampun. Tubuh trio itu tersapu oleh kekuatan mengerikan tersebut. Dengan suara serak dan lemah, Lindong berkata bahwa semuanya telah berakhir. Bersamaan dengan hal itu, cahaya penghancur menelan Yuan Chang dan dua rekannya di hadapan tatapan ngeri seluruh penonton. Di video ini banyak banget gangguan ya. Udah gitu mohon maaf ya, kebawa emosi, abisnya Lindong buset OP banget. Gimana nih menurut para tetua? Kuy, ditunggu nih reaksinya.